Bangsa Arab dan Nusantara sebenarnya sudah lama saling berhubungan dalam perdagangan internasional. Bahkan tercatat sejak sebelum tahun 1000 Masehi keduanya sudah saling berhubungan. Selain rempah-rempah, ada satu komoditas yang cukup penting dalam percaturan perdagangan internasional pada masa itu, yakni senjata tradisional. Dalam Tarikhul Muluk wal Umam, Tabari sempat merekam kejadian berikut. Ketika menaklukkan Bani Koinuka, Rasul mendapatkan 3 pedang, pedang Batar, pedang Kolai, dan pedang Hataf. Memperkuat hal ini, Mubarak Ibnul Atsir mencatat dalam An-Nihayah bahwa Nabi pernah bersabda, "Pedangku berjenis Kolai." Pedang Nabi memang ada banyak. Selain Zulfikar yang masyhur itu, ada beberapa pedang lain yang beliau miliki, seperti pedang Rasub, Masur, Kadib dan lain-lain. Namun kita fokuskan pembahasan kali ini pada pedang Kolai. Pedang Kolai memang sangat masyhur dalam kesusasteraan Arab. Abu Ali Al-Kali merekam dalam majelisnya yang kemudian dibukukan menjadi Al-Amali bahwa Gubernur Basra Mujashi bin Masud pernah membuat sayembara gulat dengan hadiah pedang Kolai. Di samping juga sejumlah uang, kuda, dan budak yang ahli membuat roti. Sayembara ini kemudian dimenangkan oleh Amr bin Ma'di Karib. Ia pun mendapat pedang Kolai. Tak heran jika penyair-penyair Arab kuno mengagumi kualitas pedang yang terbuat dari timah ini. Bahkan Nuwairi dalam magnum opusnya yang berjudul Nihayatul Irbi merekam satu peribahasa bagus. Jika pedangmu sudah dikolaikan di Hind dan dibuat di Yaman, maka lengkap sudah hidupmu. Dalam tarikh Arab, Hind memang cukup fenomenal dalam urusan senjata. Kemasyhuran pedang Muhannad, secara harfiah berarti dihindkan, adalah satu bukti tentang kualitas pedang Hind. Namun dalam pembahasan Kolai kali ini, manakah yang dimaksud Hind tempat asal pedang Kolai milik Nabi ini? Kaswini dalam Atsarul Bilad memberitahu kita tentang asal-usul pedang Kolai dari catatan seorang utusan dinasti Samaniyah yang pergi menuju Tiongkok pada tahun 942. Utusan itu bernama Musir bin Muhalhil. Ketika menjelaskan sebuah kota bernama Kalah, Kaswini mengutip catatan Musir. Kota Kalah adalah tempat dibuatnya pedang Kolai. Pedang Kolai adalah pedang luar biasa dari Hind. Kota Kalah adalah satu-satunya tempat di dunia di mana pedang Kolai dibuat. Jadi nama pedang Kolai merupakan arabisasi dari nama kota Kalah. Mengenai lokasi kota Kalah, catatan tua dari Sulaiman dari Siraf tentang kerajaan Zabak memberi kita sebuah gambaran yang cukup bagus. Di antara kota kekuasaan Maharaja Zabak adalah kota Kalah. Sebuah kota yang tepat berada di tengah Arab dan Cina. Kota Kalah memiliki luas 80 farsah. Dan kota ini memiliki banyak komoditas. Di antaranya adalah gaharu, kamper, cendana, gading, dan timah khas Kalah, rasas al-Kolai. Salah satu hadis di Sahih Bukhari menyebut adanya tombak berjenis anuk yang digunakan para sahabat Nabi. Tombak ini ditafsiri oleh Ibnul Jauzi, sebagaimana dikutip Ibnu Hajar, sebagai tombak timah dari Kalah. Di antara kota kekuasaan Maharaja Zabak adalah kota Kalah. Membuktikan bahwa kota Kalah berada di wilayah kerajaan Sriwijaya, Sabak bahasa Inggris, Zabak bahasa China, Dupo atau Dupo, Sibo, Sepo bahasa Sanskerta,
Jafaka, bahasa Arab. Zabaj adalah sebuah kerajaan kuno yang menurut beberapa sumber berada di perairan antara Tiongkok dan India. Mayoritas sejarawan menafsirkan Zabaj sebagai wilayah Jawa saat ini. Namun, beberapa studi juga menghubungkan kerajaan ini dengan Sriwijaya, dan memperkirakan lokasinya berada di suatu tempat di Jawa, Sumatera, atau Semenanjung Malaya. Beberapa sejarawan Indonesia mengatakan Zabak sama dengan Sabak, Muara Sabak, sebuah kerajaan yang terletak di muara Sungai Batanghari, Jambi. Ada juga yang memperkirakan Sabak terletak di Jawa. Bukan Sriwijaya karena Sabak dicatat menganeksasi Sriwijaya, dan ukuran Sabak hanya setengah dari ukuran pulau yang disebut Ramni, Sumatera. Sumber utama keberadaan kerajaan Sabak diungkap oleh pelaut Persia bernama Sulaiman Al-Tajir Al-Sirafi, yang dikenal sebagai Sulaiman Sang Saudagar. Dalam bukunya, Rihlah As-Sirafi, Perjalanan As-Sirafi, yang berisi catatan perjalanannya ke India, Tiongkok, dan wilayah Kepulauan Zabaj pada kurun 851 Masehi. Berikut petikan perjalanan Sulaiman Al-Tajir Al-Sirafi, kemudian kita akan membahas kota Zabaj, yang memisahkan Arab dengan negeri Tiongkok. Di antara keduanya, Zabaj dan Tiongkok, dapat ditempuh dengan perjalanan laut selama sebulan, atau kurang dari itu jika angin sedang baik, dikatakan jaraknya sekitar 900 farsah. Rajanya dikenal dengan sebutan Maharaja Al-Maharij. Sang Maharaja ini berkuasa atas kepulauan-kepulauan yang banyak jumlahnya sehingga luas kekuasaannya dapat mencapai 1000 farsah atau lebih. Dan dalam wilayahnya terdapat sebuah pulau yang menjadi pusat kerajaannya, sebagaimana diceritakan panjangnya sekitar 400 farsah. Juga terdapat sebuah pulau yang dikenal sebagai Al-Rami, negeri panah, yang panjangnya sekitar 800 farsah. Padanya terdapat tetumbuhan seperti kayu merah, kamper, dan lain-lain. Dan dalam wilayahnya terdapat sebuah pulau yang menjadi perlintasan antara tanah Tiongkok dan tanah Arab. Dan diperkirakan jaraknya 80 farsah. Dan padanya dikumpulkan barang-barang dagang seperti rotan, kamper, cendana, gading, timah, kayu eboni, kayu merah, dan berbagai rempah-rempah, serta lainnya yang daftarnya akan sangat panjang. Dan pada saat ini perjalanan dari Oman ke sana dan dari sana ke Oman sudah terjadi. Perintah Maharaja berlaku di seluruh kepulauan dan juga daratan, dan wilayah utamanya adalah di mana ia berada. Sang Maharaja menguasai semua pulau ini. Adapun pulaunya, tempat dia tinggal, merupakan pulau yang sangat subur dan berpenduduk padat. Seseorang yang dapat dipercaya mengatakan bahwa saat ayam-ayam jago mulai berkokok ketika fajar, seperti halnya di tanah Arab, mereka akan sahut-menyahut dalam jarak lebih dari 100 farsah. Hal ini bisa terjadi karena desa-desanya saling menyambung dan karena tidak ada gurun atau reruntuhan, mereka berderet secara berkesinambungan. Orang yang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki atau kuda di negeri ini bisa pergi kemanapun dia suka. Jika lelah, dia bisa berhenti dimanapun yang dia suka. Dan dia pun selalu bisa menemukan tempat menginap. Rihlah As-Sirafi, oleh Sulaiman Al-Tajir Al-Sirafi. Banyak peneliti berpendapat bahwa Zabaj dalam bahasa Arab sama dengan Jafaka dalam teks-teks berbahasa Pali.
dan itu merujuk ke kerajaan Sriwijaya. Demikian halnya menurut sebuah teks dari Sri Lanka yang menyebutkan bahwa Raja-Raja Chandrabanu Sridhamaraja di Kerajaan Tambralinga, Sri Lanka, merupakan salah satu pangeran Javaka, Sriwijaya, pasca penyerbuan Javakan ke Sri Lanka pada 1247 Masehi. Ibnu Hordasbeh pada tahun 844, Al-Faqih pada 902, Abu Zaid Hasan pada 943, dan Sulaiman pada 851 mencatat Zabak menyatukan Sribuza dan Kalah. Dari informasi Arab lain, kerajaan Zabak sejauh 20 hari pelayaran dari Kalah. Menurut informasi Abul Fida, jarak antara Kalah dan negara pusat Jawa adalah 20 hari perjalanan. Jarak tempuh tersebut sama dengan jarak tempuh Malaka ke Majapahit sebagaimana dicatat Hikayat Hang Tuah, menurut Nugroho. Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa Zabak adalah Jawa, bukan Sumatera atau Semenanjung Malaya. Dia juga mencatat beberapa poin penting. Sulaiman menyebutkan bahwa panjang Pulau Zabaj hanya setengah dari Pulau Al-Rami, yang menunjukkan bahwa Zabaj adalah Jawa sedangkan Al-Rami adalah Sumatera. Pulau tempat tinggal Maharaja dikatakan sangat subur dan padat penduduk, ini sesuai dengan Pulau Jawa. Ada kemungkinan juga Sipo atau Sibo dalam catatan China, yang merupakan nama asli Pulau Jawa. Jawa Dwipa adalah kata Sansekerta untuk pulau itu, merupakan Zabak, saat John dari Marignoli, tahun 1338 sampai tahun 1353, pulang dari China ke Avignon, ia singgah di kerajaan Sabah, yang ia bilang memiliki banyak gajah dan dipimpin oleh ratu. Nama Sabah ini bisa jadi adalah interpretasinya untuk Sibo. Afanasich Nikitin, seorang pedagang dari Tver, di Rusia, melakukan perjalanan ke India pada tahun 1466 dan mendeskripsikan tanah Jawa di buku hariannya, yang ia sebut Sabaj, Sabait, Sabaj. Kata Sabah sendiri berasal dari kata bahasa Jawa Kawi yaitu Sabah yang berarti pertemuan atau rapat. Dengan demikian kata itu dapat diartikan sebagai tempat bertemu, menurut Fahmi Basya. Kata tersebut berarti tempat bertemu, tempat berkumpul, atau tempat berkumpulnya bangsa-bangsa.